Cuman di Indonesia, kebanyakan bisnis nggak punya website. Multi channel adalah satu yang wajib harus mesti kudu kita jalani untuk sekarang. Mari kita pakai media influencer si A, si B, si C, si D. Oh bayar mahal banget. Returnnya, nah, Indonesia nggak pernah punya red ocean. Sampai sekarang nggak pernah punya red ocean. Halo semuanya, selamat datang di IDMC Podcast. Di podcast kali ini kita akan membahas realita yang sedang terjadi di dunia digital marketing. Bukan teori, bukan tren viral, tapi pain yang benar-benar dirasakan oleh brand, agency, affiliator, maupun content creator. Hari ini saya akan membahas ini bersama salah satu pionir dalam dunia digital marketing, Bapak Ryan Christo. Boleh Pak Ryan, silakan memperkenalkan diri untuk teman-teman yang masih belum kenal. Halo semuanya, senang banget bisa ikut di podcast IDMC Podcast ini. Perkenalkan, nama saya Ryan Kisomyono. Saya bantuin bisnis untuk masuk ke dunia online. Saya tahu banyak bisnis yang kesulitan atau mereka mulai bingung gimana caranya melakukan pemasaran. Nah, 15 tahun terakhir saya bantuin banyak bisnis melalui agensinya saya, namanya Retopi Dev. Dan kita bisa melihat perubahannya cukup nyata, perubahannya banyak banget. Dan mungkin itulah kenapa kita ngobrol hari ini gitu ya. Betul. Oke, nice. Jadi Pak Ryan, Pak Ryan tadi sempat ngomong ada 15 tahun ya dalam dunia digital marketing. Selama berbagai fase dalam perkembangan dunia digital marketing di Indonesia ini, bisa diceritain nggak bagaimana perjalanan karir Bapak hingga berada di posisi sekarang? Iya, saya mulai dari 2007 untuk di digital marketing. Jadi kalau sekarang 2026 lumayan gitu ya. Tapi saya mulai agensinya saya di 2011, Retopi Dev. Pas saya mulai, jadi supaya teman-teman tahu konteksnya gitu ya, internet adalah masih satu hal baru yang banyak orang nggak pakai. Dulu itu kita nggak bisa ngomong, kita buka mata lihat connect ke internet. Oke. Belum. Jadi dulu itu masih mesti pakai, kalau dulu nggak tahu dial up atau nggak tahu pakai connection gitu ya. Ya. Pada saat itu di Indonesia 2006-2007 itu pengguna internet di Indonesia itu masih sekitar 15 sampai 20 juta. Oke, masih dicet. Jadi konsepnya gini, penduduk Indonesia sekarang itu 280 juta penduduk Indonesia. Dulu itu sekitar 220 juta. Jadi kita bertumbuh secara size gitu ya, 220 juta ke 280 juta sekarang. Tapi dari dulu 220 juta yang menggunakan internet itu baru 15 jutaan. Pas saya mulai, saya ingat 2008 itu kita masuk ke 20 juta pengguna. Jadi 10% dari pengguna, 10% dari penduduk Indonesia menggunakan internet. Sekarang itu udah 240 juta. Yang saya tahu terakhir sekitar 240-250 juta pengguna internet di seluruh Indonesia. Oke. Kita udah masuk ke 90% orang di Indonesia menggunakan internet. Oke. Nah kalau ditanyain apakah perubahannya banyak nggak? Banyak banget. Salah satu yang paling unik di Indonesia adalah kita kelewat masa desktop. Jadi kita nggak pakai desktop. Jadi banyak orang, mungkin teman-teman yang nonton juga nggak banyak menggunakan laptop. Karena kita skip masanya. Kita langsung masuk ke era mobile. Jadi menggunakan iOS atau sekarang Indonesia dirajai sama satu platform namanya Android. Semua pakainya Android, mereka nggak kenal. Banyak orang yang nggak kenal dengan gimana menggunakan software, bagaimana menggunakan aplikasi di komputer pakai Windows ataupun pakai Mac. Dan ini jadi sesuatu yang menarik. Oke, kenapa tuh? Karena kita dibilangnya adalah kita salah satu negara yang mobile first country. Semua selalu dimulai dari mobile. Jadi kalau kita nggak bisa menguasai mobile, maksudnya secara platform, bisnis kita bisa menghadapi tantangan. Dan ini menjadi kontradiktif dengan kalau kita ngomongin di dunia pemasaran dari barat. Kalau di barat, di luar negeri gitu ya, semua bilang kita perlu, setidaknya perusahaan itu harus punya website. Semua bisnis semua punya website. Kalau kita pergi, ya Ben pergi ke negara tetangga gitu ya, semua pasti punya website. Cuman di Indonesia, kebanyakan bisnis nggak punya website. Masa sih? Kita semua masuk ke sosial media. Mereka lebih penting, oh saya udah punya sosial media. Mau tahu informasinya dari mana? Oh masuknya sosial media kita. Di Instagram, di TikTok sekarang. Betul.
Tapi kalau dia, website gimana? Oh, kita nggak punya website. Ini plus minus. Bagus karena cepat, it's fast. Ya. Cuman itu yang membuat bisnis di Indonesia nggak bisa bertumbuh. Kenapa nggak bisa bertumbuh? Karena kalau kita mau ekspansi, walaupun Indonesia besar, tapi kalau kita mau ekspansi ke luar negeri, identitas dari bisnis mau gak mau harus punya website. Suka nggak suka, karena orang luar mereka bingung. Apa Tokopedia? Apa itu Tokopedia? Apa Shopee? Gak ngerti. Oh, produknya ada di Shopee, produknya ada di marketplace. Mereka nggak lihat ke sana. Mereka tetap orang-orang dari luar. Mereka butuh trust yang dibangun menggunakan aset yang dimiliki oleh bisnis tersebut. Yang which is paling kuat sekarang di dunia digital adalah website. Oke, good, sip. Oke, jadi tadi Pak Ryan sambil ngomong itu saya sempat dengar ya, ada satu yang namanya media sosial. Instagram, TikTok, dan lain-lainnya itu sesuatu yang bisnis zaman sekarang itu sering banget pakai ya. Nah, pada saat sekarang, menurut saya sebagai konsumer aja sering banget main TikTok, main Instagram, lihat bisnis dan lain-lain. Nah, saya juga lihat nih, marketer dari bisnis tersebut itu rata-rata menggunakan lebih dari 5 platform. Jadi TikTok, Shopee, Meta Ads, SEO, WhatsApp, dan lainnya. Nah, tapi based on data ya, rata-rata hanya 1 dari 3 yang bisa melacak ROI lintas channel secara akurat. Nah, dan pertanyaan saya adalah, apakah multi-channel marketing hari ini lebih efektif atau justru membuat bisnis kehilangan fokus? Multi channel adalah satu yang wajib harus mesti kudu kita jalani untuk sekarang. Oke, kenapa tuh? Karena kita nggak cukup satu channel. Maksudnya apa? Berbagai channel yang kita bangun ini akhirnya akan meningkatkan dari positioning dari brand tersebut. Kalau kita hanya kuatnya di misalnya lah, let's say di Instagram aja, maka hanya market Instagram, pengguna Instagram yang akan mengenal produknya, sedangkan marketnya itu sangat besar. Kita harus lihatnya kayak gini. Kita di Indonesia, keuntungannya kita adalah kita punya angka yang sangat besar. 280 juta pengguna, 280 juta penduduk dengan 240 juta pengguna internet. Kalau kita ngomonginnya ke negara tetangga Singapura, satu negara itu 6 juta. 6 juta penduduk di sana. Yang gunain internet mungkin sekitar 5 juta, 5 juta setengah. Jadi itu satu negara. Jadi Indonesia itu udah berkali-kali lipat. Kalau kita ngomongin dengan sosial media, terus hubungannya apa sama sosial media? Di Indonesia, untuk satu orang bisa punya jutaan followers, jauh lebih mungkin daripada di Singapura. Oke, setuju. Ya, karena jumlahnya banyak banget. Iya, targetnya lebih banyak. Lebih besar. Ya. Tapi dengan begitu, kita punya masalah baru. Apa tuh? Jumlah followersnya banyak, tapi kita nggak bisa dominasi. Karena dominasinya kita nggak cukup. Karena kalau misalnya di Indonesia, saya nggak tahu YouTubers Indonesia subscribernya paling banyak berapa? Mungkin nggak nyampe. Mungkin puluhan juta, ada yang berapa puluhan juta, 20 something juta gitu. Tapi nanya gini, siapa dia? Tahu nggak? Gimana? Hah? Nggak tahu sih. Benar juga. Jadi nggak ada profil istilahnya. Profilnya nggak. Tapi ada banyak di Indonesia yang punya jutaan followers. Jutaan followers kayak udah kalau kita mau masuk ke dunia influencer jutaan followers lah, gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu siapa. Jadi sekarang masuk ke era di mana mereka sangat segmented. Indonesia cukup sulit untuk mencari who is the biggest star untuk di Indonesia. Karena the biggest star di Indonesia nggak ada yang benar-benar besar, padahal mereka besar. Artinya gini, saya kemarin ketemu sama satu orang influencer, TikTokers, followernya 1 juta orang. Banyak nggak? Banyak. Oke. Tapi begitu saya ngobrol sama banyak orang, kebetulan kemarin saya di satu acara, semuanya pebisnis, terus saya ngomongin namanya. Dari 10 orang yang saya ngomong, 10-10-nya nggak ada yang kenal sama orang ini. Oke. 1 juta orang loh. Masa sih? 10 orang nggak ada yang tahu? 10 nggak ada. Wow. Karena mereka emang segmennya berbeda. Artinya, dia bukan target marketnya, karena ini pebisnis. Yang saya ngomongin mention ini adalah dia influencer.
Oke? Influencer yang bukan targetin pembisnis. Oke. Oke? Tapi influencer itu punya sejuta followers. Tapi banyak orang yang nggak kenal dia. Tapi that's the case untuk sekarang ini. Walaupun punya jutaan followers, nggak semua orang bisa kenal dia. Ada beberapa orang yang bilang, oh kalau gitu kita perlu segmented aja. Emang kita harus merajai di areanya dia. Jadi areanya ini adalah influencers, anak muda, suka jalan-jalan, suka makanan. Itu adalah areanya dia. Ini bukan area pebisnis. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya bisnisnya mau grow, maka dia harus punya channel lain supaya namanya dia lebih dikenal. Saya ngomongnya adalah we build the awareness. Kita bangun awareness sebanyak-banyaknya kepada sebanyak orang, supaya apa? Supaya yang kenal kita lebih banyak. Oke. Karena dikenal aja belum inget kok. Betul. Jadi kalau kita ketemu sekarang ini eranya cukup unik karena kita mengkonsumsi sosial media dan juga konsumsi sosial media every day. Oke? Pertanyaannya adalah siapa yang sering dilihat? You scroll, siapa yang diingat? Kalau recently ya, Big Mo. Dia salah satu streamer yang lagi terkenal ya. Oke. Yang lagi banyak jokesnya. Siapa yang tahu di sini? Oke. Terus who else? Siapa lagi ya? Itu Arab. Oke. Who else? Itu doang sih so far. Mungkin Berapa banyak video yang kita lihat setiap hari? ratusan. Yeah. Dan you only mention 2. Ya. So where's the other 98? Di yang mana yang 98 lagi mana? Oh, oke. Kita harus push terus-terusan sampai orang pada saat mereka kenal pertama, dia nggak kenal kita, dia nggak tahu kita itu siapa. Pada kedua kali nggak kenal juga kita siapa. Mungkin butuh 10-15 kali dia liatin kontennya kita terus-menerus, baru mereka kenal. Dan sekarang orang-orang juga multi platform. Karena bosan ya kalau kita di satu platform doang. Iya sih, benar. Kalau kita di Instagram doang, liatin Instagram juga. Ini lagi gitu kan. Habis itu ganti kayak ini. Kalau kita cuma fokusin ke satu platform, maka platform yang lain orang nggak kenal kita. Dan itu jadi satu target market baru yang bisa di approach supaya kita bisa dapetin orang yang banyak. Oke. Jadi itu kenapa kita butuh multi platform. It's enggak seperti sebelumnya. Ini adalah masa di mana multi platform is a must. Di sisi lain dari sisi bisnis saya ngerti juga. Tapi ngurusin multi platform ini nggak gampang. Betul. Dan nggak murah. Jadi budgetnya mesti besar. Nah gimana caranya? Nah inilah yang banyak diperdebatkan. Dan dimana kita perlu strategize, kita perlu bikin strateginya supaya lebih baik untuk masukin ke multi platform. Oke. Tapi jawabannya kalau ditanyain apakah multi platform ini penting banget? Yes, definitely. Jadi kalau bisa disimpulkan ya, anggaplah market kita adalah satu desa lah ya. Dan desa ini kita harus ada fondasi yang sama-sama kuat biar semua orang bisa tahu kita siapa. Jadi kalau emang di price di satu gedung doang yang tinggi, sisanya sama aja bohong. Yes. Oke, nice. Oke, jadi sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya ya. Jadi kan untuk bisa membangun hal itu kita tentu butuh namanya ads, iklan. Nah, based on data lagi nih, global ad itu spend naik, tapi average CTR justru turun. Nah, dan sekarang CPM makin mahal, dan maka dari itu organic reach itu hampir hilang. Budget marketing banyak brand tetap, tapi biaya iklan itu naik 2-3 kali lipat. Pertanyaan saya adalah, apakah performance marketing masih sustainable di kondisi marketing seperti ini? Very good question. Kita masukin ke dasarnya dulu. Oke. CPM naik. Kenapa CPM naik? Ya, ada yang bilangnya, karena yang iklan lebih banyak, karena bisnis yang mau iklan lebih banyak gitu. But the bottom line, kenapa CPM naik? Karena platform butuh duit lebih banyak. Oke. Meta, TikTok, Google, semua performance dari bisnisnya mereka cuma dilihat dari satu, yaitu apa? Coba tulis di kolom komentar gitu ya. Kira-kira performance mereka apa? Dinilai dari apa? Dinilai dari revenue dan profitability. Karena mereka public listed company. Anyway, jadi kalau misalnya biaya pendapatannya mereka berkurang, kepercayaan publiknya jadi berturun. Jadi mereka memang harus naikin omsetnya dia, harus naikin penghasilan mereka. That's the basic one. Jadi pertanyaannya kalau misalnya satu ditanyain apakah CPM bakal terus naik? Ya, definitely setiap tahun pasti bakal naik. Don't worry, jangan khawatir, jangan gundah-gulana, budget iklan bakal naik. Yes. Terus kalau misalnya kita ngomongin performance-nya kalau gitu gimana? Apakah still worth it atau enggak?
Okay? Definitely still worth it. Cuman sebagai pemasar, kita harus singkirin dulu dari sisi budget. Okay? Tapi kita bisa masukin dari sisi performance. Tapi performance-nya harus calculated performance. Artinya apa? Saya belajar dari satu orang namanya Dan S. Kennedy. Bukunya dia salah satu yang inspire saya namanya Magnetic Marketing. Dia punya rule satu. Every dollar out, $2 or $20 return. Setiap $1 keluar, 2 sampai $20 kembali. Okay? Itu fondasinya dulu untuk iklan. Okay? Jadi apapun yang teman-teman lakukan dalam melakukan marketing, okay, performance akan berpengaruh ke dalam bisnisnya kita secara beberapa kali lipat. Okay? Kebanyakan yang saya temuin dari bisnis, mereka nggak tahu gimana caranya beriklan, sehingga mereka menyalahkan iklan karena bisnisnya nggak berkembang. Oke. Berarti itu salah ya pemikirannya? Bukannya salah, tapi ini salah satu yang kejadian di bisnis zaman dulu. Konsepnya gini, okay? Jadi saya dulu kita semua beriklan itu biasanya pakai media konvensional. Menurut saya media konvensional, karena saya di agency, okay? Menurut saya media konvensional ini jauh lebih baik daripada digital. Kenapa? Karena kalau kita mainin yang media konvensional, misalnya pasang billboard gitu ya, pasang billboard kita di BSD, ya pasang billboard di tengah jalan gitu ya. Biayanya berapa sih pasang billboard? Teman-teman kalau ada yang nggak tahu berapa biaya pasang billboard, buat tulis di komentar juga. Mungkin sekitar 50-100 juta atau 150 juta per bulan. Ya. Okay? Dengan 150 juta per bulan, apa yang didapatkan? Not much sih. Billboard cuma sekitar lihat kan. Ya, juga billboard. Yeah. Okay? Billboard yang ada di tengah jalan. Ya. Okay? Berapa yang lihat? Kita nggak bisa ngukur. Berapa yang masuk ke bisnisnya, berapa yang beli dari billboard tersebut, kita nggak bisa ukur. Okay? Everything penuh question mark, penuh tanda tanya. Oke. Okay? Yeah. Sedangkan kalau kita ngomongin 150 juta, kita masukin ke digital ads. Okay? Langsung lihat tuh, yang lihat berapa, yang ngeklik berapa, yang convert berapa, semua numbers. Okay? Dan ini jadi pertanyaan balik ke bisnis yang bisnisnya. Oke, dari numbers itu saya dapatnya apa? Padahal kalau di billboard, sepanjang yang saya tahu, oke, kalau orang pasang iklan di billboard, udah cuma lihat billboard udah selesai. Dia nggak nanya tuh, oh billboard ini baliknya berapa? Nggak pernah ditanyain. Kalau online langsung ditanyain, oke, saya spending 150 juta, dapatnya apa? Kok nggak ada yang kontak, kok nggak ada yang dapat? Kalau billboard, ya udah jalan aja. Pasang iklan di TV, 30 detik. Orang pasang iklan di TV, 30 detik, dapatnya apa? 30 detik. Gimana caranya mau tahu bahwa iklannya bagus atau enggak? Ya udah nonton aja TV-nya. Nanti pas di TV, iklannya baru muncul jam 6.40, oke? Duduk di depan TV, terus lihat TV-nya. Oh bagus ya iklannya, that's it. Benar. Online? Oh, yang nonton udah banyak. Sampai detik keberapa dia nontonnya? Terus hasilnya gimana buat bisnisnya? Semua datanya dikalkulate di situ. Okay? Nah, ini yang jadi bumerang antara mereka di online dengan mereka yang terbiasa di offline. Karena pada saat mereka menggunakan strategi offline, pasang banner di mana-mana, iklannya nggak bagus, pesannya nggak jelas, nggak tahu mesti ngapain, dibawa ke online, tapi ekspektasinya adalah di online bisa dapetin pixel dong. Kan datanya lengkap. Kan kita bisa lihat berapa yang masuk ke website, berapa yang kontak. Tapi semua di websitenya dia, di materi iklannya dia, semuanya salah. Semuanya nggak bisa diukur. Dan disitulah performance marketing jadi salah. Mereka beranggapan bahwa performance marketing di online bisa dilakukan dengan lebih mudah, yes. Tapi fondasinya harus punya lebih mudah juga. Jangan bikin fondasinya itu sangat sulit sampai orang-orang itu nggak ngerti mesti ngapain. I see. Jadi performance dalam iklan itu based on seberapa baik kita menggunakan dia sebagai alat. Like you said just now, kalau kita billboard nggak lengkap, tapi kita kalau ke iklan online, kita bisa lihat data, all the numbers dan lain-lain. All the numbers Ya. dan resultnya apa? Karena, nah ini juga salah satu yang banyak pemilik bisnis, entrepreneur salah kaprah. Oke. Kita harus tahu bahwa pada saat kita beriklan harus jujur. Kalau teman-teman di sini mau beriklan, teman-teman harus jujur. Goalsnya apa? Jangan sugarcoat. Sugarcoat itu artinya
manis-manisin gitu ya. Ya. Jadi ngomong aja langsung, goalsnya apa? Goalsnya pasti jualan kan? Goalsnya ada revenue dong, Betul. ya. Nah, dia udah bilang aja kalau misalnya punya tim atau pakai agency, bilang aja sama mereka bahwa target saya adalah jualan. Tapi sebagai pemilik bisnis ataupun marketer harus ngerti juga bahwa untuk bisa jualan ada prosesnya. Ya. Proses dari marketing ke sales. Makanya sales dan marketing itu dua divisi terpisah. Betul. Oke? Gak bisa dua divisi jadi satu. Karena ini ada dua ranah yang berbeda. Kalau kita fokusnya ke marketing, adalah marketing untuk datengin orang, bangun orang jadi leads, dari leads akhirnya jadi sales. Oke? Nah, pada saat kita punya dua divisi yang berbeda ini, mereka harus tahu apa yang jadi goals mereka di awal. Oke? Dan di sini adalah di mana kita mulai beriklan. Beriklan itu semuanya di marketing, nggak ada di sales. Sangat sulit untuk masukin dari marketing langsung jadi sales. Tapi believe it or not, banyak bisnis maunya beriklan itu untuk sales. Mereka nggak pakai branding, mereka nggak bangun awareness, mereka nggak kasih tahu produknya apa. Mereka beranggapan bahwa berharap, katanya kalau pakai Meta Ads langsung dapat conversion, langsung dapat penjualan. Dari mana? Dari iklan-iklan yang mereka dapatkan. Jadi ini juga salah satu kesalahan, bukan kesalahan sih, sugarcoat yang dibikin sama agency untuk narikin orang supaya masuk ke dunia iklan, masukin ke dunia online. Mereka sugarcoat ngomongnya adalah, kalau kita pakai iklan langsung dapat cuan, kelasnya bisa 100x, 10x, 30x. Itu namanya iklan. It's sugarcoating. Harus tahu harus tahu gimana caranya supaya angkanya itu benar, hasilnya itu bagus. Oke. Nice, that's good. Ini ada pertanyaan satu lagi yang lebih related to this. Kan pasti ada banyak bisnis yang bisa invest into this ads ya, tapi kita realistis aja, gak semua bisnis mempunyai budget yang setara. Nah, kalau budget ini tidak bisa naik, apa yang harus dioptimalkan dulu biar iklan bisa tetap dipakai? Good question. Balik lagi ke rumusnya. Every dollar out, $220 return. Ini setiap $1 keluar, $2 kembali. Kalau misalnya if you don't know, jadi itu ada fase pertamanya, fase keduanya. If you don't know how to get $2 or $20 return, don't spend $1. Kalau kita nggak tahu gimana cara balikinnya, jangan pernah keluarin $1 pun. Walaupun pada kenyataannya segampang kita ngomongin every dollar out, $2 or $20 return, pada kenyataannya nggak segampang itu. Karena ada proses yang harus kita bangun supaya setidaknya $1 keluar, $1 balik aja udah bagus. $1 keluar, $1 balik, it's good enough. Jadi jangan minta lebih banyak. Nah, proses ini yang harus ditemukan oleh pemilik bisnis untuk bisnisnya masing-masing. Ada banyak channel yang dipakai, multi-platform channel, fase dari pipeline-nya itu seperti apa, sampai dapetin satu baseline, satu strategi yang bisa dipertanggungjawabkan. Baru kita bisa naikin budgetnya kita. Jadi misalnya, kalau teman-teman di sini, saya nggak punya budget, budget saya terbatas, budget saya hanya 1 juta per bulan misalnya. Kalau misalnya spending 1 juta, how you calculate the expense dibandingkan dengan return-nya, revenue. Jadi kalau keluar 1 juta, dapatnya berapa sih? As simple as that. Kalau nggak bisa jawab, ya udah spending 1 juta aja. And your business not going anywhere. Bisnisnya nggak bakal kemana-mana, karena you cannot calculate. Paling gampang gini. Kalau kita ngomongin ke konvensional ya, ada yang banyak di sini teman-teman konvensional ya buka pameran, buka booth, ada di mall atau di mana gitu ya, buka pameran lah. Gimana caranya supaya bisa untung? Mereka pasti ngitung kan? Kalau saya buka pameran, 1 hari biayanya 3 juta, saya harus jualannya berapa supaya banyak modal? Ya kalau misalnya rame banget, baru ada untung, keluar 3 juta baru untuk sawahnya, itu ada marketing cost-nya, terus dia harus jualannya apa segala macam, returnnya berapa. Kalau misalnya udah bisa dapetin 3 juta keluar, 1 hari itu ternyata emang marketnya bagus banget,
Dia dapetin 10 juta. Jadi dia keluar 3 juta dapat 10 juta. Ya. Gitu. Good banget. Hah? Oke ya. Oke. It's proof. Ya. Kalau itu bagus, berarti kita bisa duplicate. Kalau tadi satu hari doang 3 juta, kita cari lagi tempat lain, yang keluarin 3 juta juga, supaya dapetin another 10 million. Yes. Oke. Tapi itu posisinya harus dihitung. Maksudnya harusnya dihitung adalah kita harus aware, berarti gak boleh sembarangan juga. Iya. Karena easy to spend. Iya. Gampang banget untuk kita spend ya. Keluarin 3 juta, 3 juta, 3 juta. Tapi kalau nggak dihitung, setiap kali 3 juta dapat 10 juta, 3 juta, 10 juta. Itu yang jadi masalah. Sama halnya dengan iklan. Kalau kita udah keluarin 1 juta, kita dapatnya berapa? Kalau kita dapatnya 1 juta juga, it's okay. Menurut saya it's okay. Kalau kita ngomongin di online ads, baik itu di Meta Ads atau di Google Ads, untuk starting is a good starting point. Setelah kita tahu 1 juta, kita dapetin 1 juta. Berikutnya adalah kita naikin 2 juta, dapetin 2 juta. 3 juta, dapetin 3 juta. 10 juta, dapetin 10 juta. 100 juta, dapetin 100 juta. Tapi kalau sistemnya gitu, bukannya sama aja ya? Like let's say I give out 100 million untuk ads, terus balik lagi 100 juta, I'm back to square one. Apakah back to square one atau enggak? Nah ini berarti yang mau dulu. Jadi udah spending, tapi kan dapat, Pak, tapi kan kita nggak untung. It's zero. Ada, kalau itu kita ngomongin direct. Iya. Direct return. Ada satu namanya indirect return. Oke, dan apa ya? Indirect return apa? Kalau misalnya 1 juta, let's say harga produknya adalah 100 ribu. Ya. Jadi kalau 1 juta, berarti yang beli ada 10 produk. Kalau 100 juta? 100 ribu produk. Ya. So, pertama, dari 1000 produk tersebut, karena yang beli 1000 orang, yang kenal produk kita lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyak. Jadi positioning kita naik atau turun? Naik. Dibandingkan dengan yang 1 juta. Terus dari sisi supplier lebih percaya sama kita atau dulu pas saat kita jualnya 10 produk sama kita jualnya 1000 produk. Supplier lebih kasih harga yang paling bagus dari yang mana? Kalau kita jualnya cuma 10 atau jualan 1000? 1000 pasti. 1000. Jadi image itu yang image naik. Trust-nya naik. Terus yang ngomongin, yang mau kerjasama, lebih banyak mana? Yang kita jualnya cuma 10 atau yang kita jualnya 1000? Baik lagi. Yes. Uangnya sama. Kita sama-sama nggak dapat duit. 100 juta dapat duitnya 100 juta. So it's berarti bisnisnya itu. Directnya iya, indirectnya yang kita nggak pernah hitung. Nah, jadi pada saat kita kalau gitu kita spending 1 miliar, dapetin 1 miliar. As if the money Never move. nggak move, tapi indirectnya move. Even bigger. Dan ini yang dilakukan sama banyak bisnis sebenarnya. Amin bisnis-bisnis di luar sana pada saat bisnis-bisnis besar ya, bisnis-bisnis yang besar. Amin iklan mereka untung. Belum tentu. Definitely not. So you think it's not? It's not. Karena mereka mainin yang angka lebih besarnya. Karena mereka bisa diomongin sama semua orang. Ini saya belajar dari satu brand yang mungkin brand atau juga arah kemasan. Di Indonesia, arah kemasan sebut sendiri namanya brandnya gitu ya. Dari zaman dulu kita didominasi sama satu brand yang mungkin orang itu berpikir brand ini gak bakal digeser sama siapa-siapa. Sampai ada sekitar 10 tahun lalu mungkin, ada satu brand baru, masuk ke pasar dan bisa menggeser brand lamanya ini. You can guess, ketebak gitu ya. How come? Itu brand udah puluhan tahun mendominasi Indonesia, gak ada lagi yang bisa masuk. Bahkan beberapa orang merasa bahwa ya udahlah, kita nggak usah berkompetisi di market itu karena ini udah dominasi sama satu orang. Sampai ada satu perusahaan yang cukup gila, dia bikin brand air kemasan juga, dan bisa menggeser penjualannya yang sekarang udah geser. Penjualannya yang tadi yang brand yang lama ini udah dikalahin sama brand yang baru. Gimana caranya? Yang saya tahu pada saat awal dia mendominasi marketnya dengan bagaimana? Dengan beriklan, bangun awareness sebanyak-banyaknya. Pada saat awalnya dia dominasi dari iklan, tapi ada satu yang cukup menarik buat saya. Gimana cara dia mendominasi adalah dia bisa mendominasi di warung-warung kecil,
semua warung yang dia bisa temuin dikasih banner secara gratis. Dibikinin papan papan tokonya, di semua papannya dia bisa bikin, semua digeser, dikasih refrigerator, kulkas buat di toko, oke, supaya dia bisa jualan, isinya semua produknya dia. Dari strategi. Tapi pertanyaannya adalah di awal apakah dia bermainnya atau enggak? Definitely bermain. Apakah dari satu toko itu, bayangin ya, kalau misalnya ada satu toko kecil, toko kelontong, oke, dibikinin banner di atasnya. Bannernya bukan banner pakai kain gitu, bukan. Ya, bannernya banner yang bagus gitu ya. Mungkin costnya mungkin 2-3 juta atau 4 juta gitu ya. Terus dikasih refrigerator, oke. Mungkin beli berapa sih? Saya nggak tahu, kasih tahu angkanya berapa gitu ya. Mungkin dia spending 5-10 juta untuk satu toko. Dia dominasi mungkin ribuan toko di seluruh Indonesia, oke. Modal di awal, oke. Tapi semua orang jadi kenal dia, dan akhirnya, ya kalau kita ngomongin sekarang historicalnya ya dia jadi market leadernya sekarang, kan? Tapi gimana caranya? Ya karena dia punya satu strategi, satu cara marketing, dia bangun awareness-nya. Tapi yang paling penting adalah dia punya modalnya untuk bisa bangun awareness itu. Dia rugi di awal, tapi menang di belakang. Nah ini yang kita banyak bisnis gak punya visi ke sana. Karena yang kita pikirin adalah cash flow is the king. Cash flow is the king. Bukan masalah cuan juga, cash flow is the king. Kalau kita nggak punya cash flow-nya, kita nggak punya modalnya, walaupun idenya bagus, kita nggak bisa menang. Dan itu yang jadi tantangan banyak pemilik bisnis. Berita bagusnya adalah hal itu udah bisa mulai digeser dengan digital marketing. Kenapa? Karena digital marketing jauh lebih efektif dan lebih murah dibandingkan dengan media konvensional. Kayak misalnya kita sebenarnya di sisi bisnis dibantu banget dengan sosial media juga. Apalagi dengan kita di Indonesia punya jumlah populasi yang besar, untuk kita nargetin ke orang-orang yang banyak ini jauh lebih gampang dibandingkan dengan kalau kita beriklan. Lebih murah juga. Kita punya efek viral yang sekarang mendominasi. Gimana caranya supaya viral? Tapi ingat, itu adalah satu bangun awareness-nya kita. Kalau kita bisa dilihat sama banyak orang, lebih banyak orang kenal kita, jualannya bisa lebih gampang. Kata kuncinya adalah lebih gampang, bukan gampang. Jadi cara untuk convert ke orang supaya bisa nyobain bisnis kita dan segala macam, kita butuh banyak informasi, kita butuh banyak cara, kita butuh tools yang bisa bantuin kita butuh guide yang bisa bantuin kita supaya bisa convertnya lebih gampang dan diaplikasikan, dilakukan, baru hasilnya itu bisa kita ukur. Kalau enggak, ya bisnisnya ya begitu aja, bisnis itu doang dan Nggak progres ya. nggak ada progres. I see. Oke. Jadi untuk rangkumin lagi ya, direct entry mungkin kalau dilihat sekilas itu biasa-biasa aja, tapi yang silent killer itu aja bisa menjadi indirect entry ya. The image yang dibuild, kredibilitas yang dibuat itu bisa menjadi hal yang sangat berimpact lah. Nah sekarang saya masuk ke segmen berbeda ya, itu berurusan dengan influencer. Nah ini pasti satu topik yang teman-teman bisa sangat relate ya, soalnya tiap hari kita juga scroll nonton influencer. Nah influencer dulu sangat kuat ya, menurut I think all of us can say, karena di zaman COVID kita gak bisa keluar, mereka jualan, plak, cek keranjang kuning, all that stuff. Nah, tapi menurut data, sekarang ROI banyak brand yang pakai influencer tersebut itu menurun. Dan 75% Gen Z tidak akan membeli dari brand yang tidak mereka percaya. Obviously, masa aku beli sesuatu yang aku nggak suka gitu. Jadi sekarang audience itu bisa dianggap lebih kritis dan mereka sering banget filter semua konten yang lewat. Yang aku mau bertanya adalah, apakah era influencer itu sekarang udah mulai bergeser atau mungkin udah mulai down? Wah, menarik. Siapa di sini yang mau jadi influencer? Apakah eranya berubah? Jawabannya enggak. Influencer is still influencer. Cuman kita masuk ke level yang berikutnya. Yaitu kedewasaan. Tadinya kita baby. Pada saat awal, sama seperti semua market, dari kita gak kenal, tiba-tiba boom, bukan karena booming, bukan karena heboh,
tapi karena itu ada pertama kalinya kita adopsi. Oke. Jadi banyak bisnis melihat dong, oh ternyata bisa ya influencer dengan segala macam bling-bling yang didapatkan 3-4 tahun yang lalu, semua bisnis bisa mendapatkan manfaatnya. Dan early mover yang pertama kali menggunakan metode tersebut, cara tersebut, mereka yang win. Oke. Tapi kalau ditanyain, kalau gitu sekarang influencer eranya udah mulai turun? Enggak juga. Oke. Karena sekarang banyak kisah sukses, oke, influencer dari sisi influencernya yang, oh si ini bisa dapatin penghasilan sekian dan segala macam. Jadi sekarang influencer jadi pekerjaan. Pekerjaan yang diminati sama orang-orang. Makanya kan mungkin teman-teman juga pernah dengar kayak kalau anak-anak kecil gitu ditanyain, udah gede mau jadi apa? Gitu. Udah jarang yang mau bilang, oh saya mau jadi dokter, saya jadi mau pilot, saya mau jadi presiden. Udah jarang banget. Ya, oh saya mau jadi YouTuber. Membuat konten ya. Membuat konten. Oh saya jadi mau jadi selebgram. Oke, TikTokers. Karena mereka lihat ada contoh nyata yang bisa diarahkan sama mereka. Tapi sekarang jadi jumlahnya banyak. Oke. Jumlahnya jadi banyak. Kalau dulu mungkin hanya ada 10, 20, lalu naik jadi 100, 200, 1000, 2000. Sekarang mungkin ya sekarang seberapa banyak yang akhirnya jadi content creator gitu ya. Dan pada saat content creatornya udah banyak, jumlahnya banyak, dan gak bisa dibohongin kalau trust dari influencer-influencer yang lama itu kita abuse habis-habisan di waktu-waktu awal. Abuse habis-habisan maksudnya gimana? Ya dari influencer, saya ingat ada satu influencer jualan sabun cuci piring. Dia jual foto pas dia lagi jalan-jalan ke UK kalau saya salah. Oke. Dia foto sabun cuci piringnya itu di tempatnya tinggal. Bukan, dia jalan-jalan sana. Siapa Big Ben, London Bridge. Dia foto. Dan itu biaya untuk iklannya itu mahal banget. Untuk satu foto itu si brand sabun cuci piring ini dia bayar kayaknya kalau salah ratusan juta atau miliaran untuk satu foto itu. Satu foto doang. Oke. Hasilnya apa? Ya kira sih gimana? Kita tahu lah. Nggak ada yang beli. It's just a photo. Doesn't do much ya. Doesn't do much. Ini dari mega influencer. Yes, it's mega influencer. Yang lihat banyak, tapi nggak convert ke penjualan. Akhirnya apa? Akhirnya brand, masa apa? Oh iya kemarin kita pakai tuh. Kemarin kita pakai mega influencer si A, si B, si C, si D. Oh bayar mahal banget. Returnnya nggak ada. Kayaknya kita udah perlu pakai influencer lagi deh. Bukannya nggak perlu, tapi waktu dulu emang di abuse. Oke. Nah sekarang kita masuk ke level yang baru. Level yang barunya apa? Ya kita nggak bisa abuse lagi. Dan banyak brand udah lebih pintar. Dengan mereka nggak pakai abuse. Oke. Sekarang banyak brand yang sangat pintar. Mereka udah bikinnya returnnya apa? Bahkan sekarang di Indonesia kita lagi ngetren dengan affiliator. Oke. Affiliator itu bagus banget. Karena kalau nggak terjadi penjualan, nggak ada komisi yang dikeluarkan. It's good dong. Ya. Jadi orang kita sebagai milik brand, saya jualan buku misalnya, kalau saya jualan, kalau dulu saya pengen jual buku ini sama influencer, saya bilang, tolong dong komisiin bukunya saya. Influencer bilang, oh buku ya, harganya sekian. Mungkin teman-teman juga mau tahu, gimana sih caranya influencer nentuin harga? Tahu nggak gimana cara influencer nentuin harga? Jadi caranya gini, mau promosi buku, harganya Oke, 100 juta. Suka lihat. Cuma main nebak gitu ya. Nebak aja. Pokoknya kemana angin berhembus, kayaknya harganya segitu deh. Terus hasilnya buat brand apa? Ya brand kalau punya duitnya, ini make influencer. 100 juta murah lah. Ya. Terus dia promosiin, gak ada yang laku. Ya udah, idea emang mahal doang. Dan itu kejadian. Itu yang bikin marketnya jadi influencer jadi punya bad names. Terus sekarang masuk ke era affiliate marketing. Affiliate, saya mau jual buku ini. Kamu jualan, tolong jual. Kalau misalnya ada yang laku 1, saya bayar komisi 1.
laku 10 jualan 10. Oke. Secara brand, ini lebih bagus lagi nih. Oke. Karena kalau misalnya bukunya nggak laku, saya nggak usah keluar komisi. Ya. Tapi dari sisi affiliate, dari sisi content creator, dia mulai mikir, nah lo, jadi saya jual buku, kalau nggak laku, saya nggak dapat duit, nggak dapat komisi, karena saya udah punya follower banyak loh. Oke? Dulu pada saat saya jadi influencer, untuk pegang buku ini doang, posting, dapetin puluhan juta, dapetin belasan juta. Sekarang untuk posting belum tentu dapat. Apalagi kalau buku gitu ya, buku harganya berapa sih? Ini bukunya harganya 125.000, laku 10 aja baru 1.250.000. Iya. Kan? Itu kalau laku. Kalau laku. Kalau nggak laku gimana? Target marketnya apa? Oke? Jadi dari sisi content creator, menurut mereka kok jadi gak ada duitnya ya? Iya. Dari sisi brand, ini bagus nih. Tapi jumlahnya jadi dikit. Nah, kita mesti masuk ke level yang berikutnya. Mikirnya nggak begitu lagi. Mikirnya adalah, apakah target marketnya sesuai atau enggak? Sekarang itu kita masuk ke era di mana marketnya itu sangat niche. Marketnya itu sangat sesuai dengan target audiensnya. Kalau misalnya dia adalah Gen Z, ya influencer Gen Z, kita harus bikin influencer Gen Z. Tantangan dari banyak brand adalah mereka nggak kenal siapa itu influencer dari Gen Z. Dari Gen Alpha siapa, dari milenial siapa, dari industri juga kita mesti ngatur-ngatur. Apakah itu dari sisi bisnis, apakah ini dari kesehatan, atau apa. Sekarang setiap industri punya heroes-nya masing-masing. Oke, contohnya? Contohnya, kalau kita saya di digital marketing, banyak di digital marketing. Teman-teman juga di sini mungkin banyak dari digital marketing. Ya. Orang yang banyak saya nonton sekarang, ada satu orang namanya Alex Hormozi. Oke. Pernah dengar Alex Hormozi? Nggak pernah. He's a big guy in the industry. Ya. Orang Amerika is a big guy on the industry. Tapi buat teman-teman yang di marketing juga mungkin siapa? Alex Hormozi. Ini nggak kayak dulu kalau kita ngomongin sisi bisnis, mungkin orang-orang kenal dengan nama Bill Gates. Atau Jeff Bezos. Dulu itu namanya besar di sana. Sekarang artisnya udah nggak banyak. Digital marketing punya punya kayak tadi Alex Hormozi. Industri lain, musik misalnya. Musik juga sekarang segmented. Ada yang arahnya dari yang banyak saya dengerin K-pop gitu ya. Siapa K-pop sekarang? Sekarang siapa ya? I don't know. I don't listen soalnya. Jadi K-pop punya ini pasti ada suka hero-nya K-pop sendiri. hero-nya siapa? Kalau misalnya di Taruhlah pop, mungkin Bruno Mars. Bruno siapa? Punya masanya masing-masing. Musik gampang karena udah dari zaman dulu musik selalu industrinya berbeda. Saya suka rock, ada yang nggak suka rock. Jadi kalau saya kasih tahu siapa band yang terkenal, juga mungkin orang nggak kenal. Tapi sekarang terjadi di semua industri. Misalnya di dunia arsitek, arsitek punya hero-nya dia sendiri. Kalau saya arsitek itu, saya bukan dunia arsitek, tapi ada beberapa nama yang saya pernah dengar. Terus saya kenal, siapa? Nggak kenal. Kemarin saya ketemu sama satu di acara komunitas. Ternyata ini orang udah a big name di industrinya dia. Pas saya, siapa dia? Gak pernah kenal. Padahal pas saya lihat di Instagram dia udah 160.000 followers. Wow. Gede juga ya dia. Tapi saya gak kenal. Karena dia terkenal di industrinya dia. Bukan di industrinya saya. Gak di market yang sama. Cuman segmented. Oke. Nah, jadi karena semuanya punya marketnya, semua punya orangnya, semua punya followernya, ini jadi kita harus naikin levelnya kita satu step lebih ke atas sebagai bisnis. Siapa yang kita mau capai, siapa yang mau kita engage, bukan salah dari influencernya. Apakah influencernya tetap berpengaruh? Berpengaruh banget. Karena walaupun dia cuma punya 50.000 followers, tapi kalau misalnya 50.000 followers ini memang a good followers, bisnisnya masih bisa bertumbuh dengan menggunakan influencernya. Tapi numbers bukan berarti apple to apple. Artinya
ya mereka punya 1 juta followers, walaupun sama-sama 1 juta followers, resultnya bisa jadi beda banget. Oke. Nah, jadi bagi pertanyaannya adalah apakah influencer marketing masih works? Menurut saya, it's definitely still works. Dari sekarang sampai kapanpun masih akan works. Cuman cara kita untuk menggunakannya yang harus naikin levelnya kita. Oke. Oh, nicely put. Bagus tadi. Tadi Pak Ryan sempat ngomong sesuatu tentang affiliate ya. Saya pengen koreksi di situ. Jadi kan as of right now, Indonesia memiliki lebih dari 1 juta TikTok affiliates, itu pun di tahun 2024, so that's about 2 tahun yang lalu ya. Dan Indonesia pun peringkat kedua global dalam GMV TikTok sebesar 6 miliar dolaran, sekitar situ. Dan itu angkanya memang pasti besar banget ya. Tapi menurut data ekosistemnya terfragmentasi. Dan kadang-kadang affiliator, brand, dan platform itu tidak sinkron. Dan itu kan bisa fatal ya. Dan saya mau tanya, apa masalah utama dalam ekosistem yang digunakan oleh affiliate yang hari ini? Menurut Pak Ryan. Angkanya iya besar. Indonesia peringkat 2. Menurut saya kalau dari yang nggak salah, nomor satunya adalah dari China sendiri, Tiongkok. Kenapa Indonesia yang paling besar kedua? Karena Indonesia memang besar. Gitu ya. Iya. Oke. Dan TikTok a smart company. Iya. Karena dia tahu mungkin karena Indonesia masih sama-sama di Asia, dan mereka tahu bahwa kita di Indonesia itu orang di Indonesia, kita tadi di awal ngomongin penetrasi marketnya kita itu masih cukup terlambat dibandingkan negara lain, okay? Dan TikTok yang asalnya dari Tiongkok, mereka bisa baca market dan mereka fokusin besar di Indonesia. Jadi kalau menurut saya, apakah Indonesia itu jadi GMV kedua terbesar di dunia karena luck? Bukan, it's because strategi. Karena strateginya mereka mau masuk ke situ. Karena kita harus tahu bahwa semua tentunya mesti ingat bahwa Indonesia is the 4th largest country in the world. Ya, negara keempat terbesar. Negara pertama yang paling besar di dunia adalah India. China udah nomor 2. Ketiga ada US, keempat ada Indonesia. Okay? India teknologi wise udahlah. Jangan selalu tanya-tanya gitu ya. Mereka heavy on teknologi. China mereka raja sendiri. Okay? US saturated market udah besar juga dan mereka dikuasain oleh local brandnya mereka, which is Instagram, Meta dengan Meta sama Google, the biggest one di sana. Okay? Dan Indonesia punya. Indonesia kita cuma negara pengguna. Iya, betul. Okay? Dan kalau saya lihatin dari TikTok sendiri, dia so smart. Pada saat masuk Indonesia dia langsung pakai local market. Okay? Karena saya dari 2011 kerjasama sama Google, kerjasama sama Meta. Selama itu, perusahaan Amerika ini enggan untuk investasi ke market Indonesia. Mereka nggak investasi besar-besaran. Kalau dari sisinya saya, walaupun kita agency, kita adalah salah satu Google partner di Indonesia, tapi kita nggak di support habis-habisan sama Google untuk market Indonesia yang besar. We just got the logo, the brand dari Google. Tapi bukan support yang ada orang Indonesianya, mereka bangun tim di Indonesia. Pas saya mulai 2011, Indonesia itu nggak punya orang sama sekali dari Google. Jadi zero, semua harus dari Singapura. 2011, 2012 itu baru ada 1 orang yang masuk ke Indonesia bawa namanya Google. Itu pun bukan dari sisi advertising. Dari sisinya dia kolaborasi, dia pegang sebagai nama Google lah. Sekarang di Indonesia akhirnya udah punya kantor Google, udah punya kantor Meta, tapi mereka hanya cater untuk big brands. Small brands dia selain semuanya ke Google partner yang ada di Indonesia, mungkin sekarang ada belasan atau puluhan Google partners di Indonesia. But that's it. TikTok on other hands, dia langsung buka kantor Indonesia. Semua human resource dia langsung hiring untuk orang-orang Indonesia, langsung approaching ke brand-brand di Indonesia. Mereka kerjasama, semuanya localized. Kalau
perusahaan Amerika dia masih main aman, dia cari yang dari Singapura, dari Malaysia, baru masuk ke Indonesia. Ya. Oke. Dan itu salah satu alasan, menurut saya salah satu alasan kenapa TikTok berkembang dengan sangat cepat di Indonesia, karena mereka bangun local supportnya. Dan kalau misalnya dibilang jadi second largest, nggak bingung juga, nggak heran juga, karena mereka pakai strategi yang sama. Walaupun teman-teman mungkin pernah ingat pada beberapa tahun yang lalu TikTok pernah di blok. Iya, benar. Oke. Soalnya ada drama itu ya. Ada drama, nggak boleh pakai keranjang kuning dan segala macam. Betul. Hingga akhirnya TikTok membeli toko hijau di Indonesia dan akhirnya mereka buka lagi. Dan itu mulai naik lagi. Okay? That's part of the strategy. Dan mereka sangat pintar karena mereka memperkenalkan affiliate marketing dengan live shoppingnya mereka. Bukan live shopping, ini apa ya? Live streaming. Okay? Jadi orang bisa live jualan, promosi dengan cara lebih mudah. Dan ini ngerubah caranya kita bahkan pengguna untuk beli barang. Okay? Kalau dulu kesannya kayak ngapain sih kita nontonin orang jualan gitu. Sekarang kita justru nungguin orang untuk jualan gitu ya. Kita nyari informasi dari live streaming tersebut. Dan pinter banget menurut saya dari TikTok, pinter banget untuk merubah behaviornya dan konten-konten yang ada, dengan promosi yang ada. Sampai sekarang jadilah kita di era sekarang. Apakah bakalan bertumbuh? Yes. Setahun ini kita bakalan liatin ada banyak perubahan dari live shopping, gimana cara kita promosi, gimana cara kita bikin orang supaya beli dari kita. Affiliate juga akan berubah. Okay? Jadi keranjang kuning udah mulai berubah sekarang. Dengan banyaknya Indonesia cukup unik karena kita sekarang orang-orang jadi lebih gampang ya. Oh, gue mau dong jadi affiliator. Kan gampang ya, cuman ngomong doang terus bilang ada keranjang kuning di bawah gitu. Iya, benar. But come on. Terus berharap bahwa bisa jadi miliarder gitu. Hey, come on. It's not that easy, not as it looks. It's getting harder. Karena kompetisinya bakal lebih banyak. It's a growing market kan. It's a growing market. Tapi the opportunity is still there. Pasti. Menurut saya sekarang ini opportunity-nya ada dua. Baik itu dari brand ataupun dari affiliator. Brand, kalau misalnya teman-teman ada yang mau mulai bangun brand sekarang, it's the right time. Karena Indonesia kekurangan brand. Local brand maksudnya. Local brand. Local product. Indonesia kurang banget. Kenapa saya bilang poin itu? Karena salah satu yang saya lihat di Indonesia, mereka menganggap bahwa kalau udah ada satu pemain, kita mau usah main lagi di situ. Jadi kalau udah ada satu ini nih, itu tiba-tiba langsung jadi red ocean. Hey, come on. Gak ada. Indonesia, by the way, kalau teman-teman ada yang udah baca bukunya, Blue Ocean Market, nggak pernah. Blue Ocean Strategy. Jadi Blue Ocean Strategy itu adalah strategi di mana kita nggak punya kompetitor, blue gitu ya, dianggapnya Blue Ocean. Ada satu yang namanya Red Ocean. Red Ocean itu ikannya banyak, udah bunuh-bunuhan ikannya. Karena ikannya terlalu banyak. Jadi dibilangnya Red Ocean karena penuh dengan darah. Indonesia di mana? Indonesia nggak pernah punya Red Ocean. Sampai sekarang nggak pernah punya Red Ocean. Walaupun lama ya masih belum punya Red Ocean ya. Belum punya. Apa industri yang paling besar yang menurut Ben adalah Red Ocean? Red Ocean ya. Mungkin. Let's say karena kita ngomongnya di digital marketing, ada bilang adalah marketplace. Itu pun. Marketplace. Let's coba teman-teman itu marketplace di Indonesia yang masih survive ada berapa? Bisa dihitung. Saya punya 10. Bisa ini ya? Yang hijau, orange, biru. Apa lagi? Benar juga ya. Not much to say. And you're not pernah pergi ke luar negeri, pernah ke China. Let's say 10. Lebih dari 10 atau di China? Gak nyampe. Gak nyampe. Yang bignya. Yang big marketplace. Yang you are using it. Ada sih beberapa, tapi ya more than Indo lah pasti. Lebih banyak tentunya. Nah, jadi Indonesia kalau bilang Red Ocean nggak juga ya? Not there. Produk apa? Baju. Local brand. Kita nggak usah jualan baju lah. Kompetitornya udah banyak banget. Di
Tanah Abang itu semua isinya toko baju. Ya iya toko baju di Iya. Tanah Abang ya isinya toko baju gitu ya. Laku apa enggak beda cerita. Laku apa beda. Tapi dari kompetisinya, kalau kita compare sama negara tetangga, kira-kira toko baju, let's say paling dekat di Indonesia banyak yang ke Bangkok, Thailand. Iya. Okay? Coba ke sana, lihat tuh kompetisinya. Kalau nggak berdarah-darah, di sana berdarah-darah percaya. Iya. Di Indonesia berdarah, I don't believe it. Not yet. Not yet. Not yet. Okay? Karena it's still growing market. Dan jadi Indonesia masih butuh brand yang bisa masuk. Contoh lain adalah saya kemarin ke Thailand. Thailand itu ada yang paling banyak dipesan sama orang adalah ada manisan mangga. Ada nggak makan manisan mangga? Iya, itu ya. Ya. Oke. Manisan mangga. Di sana begitu saya masuk ke supermarketnya, sama-sama mau manisan mangga, tapi brandnya ada banyak banget. Kayaknya 10-20 lebih deh. Oke? Di Indonesia, kalau kita ngomongin dengan yang sama, misalnya di Bandung terkenal dengan pisang molen. Kan? Berapa banyak brandnya yang jual pisang molen? Di Bandung. Yang big. Yang orang-orang suka ngomongin. Yang ada 3, 2, 3, 4 yang ini jari lah pokoknya lah ya. So, it's not a hard market, bukan market yang sangat-sangat kompetitif, karena jumlahnya masih nggak terlalu banyak. Tapi memang yang belinya itu kan ngomongin beda ceritanya. Tapi kompetisi di Indonesia susah, yes, hard, challenging, iya, sama seperti semua bisnis, it's challenging. Tapi kalau dibilang apakah red ocean, it's not. Mungkin ada beberapa yang udah hijau lah. Udah mulai dikit lah ya, udah nggak biru-biru. Tapi tipis, karena kompetitornya masih gak banyak. Kayak tadi kan kita ngomongin air minum. Air minum sekarang air kemasan, dulu cuma satu brand doang. Gak ada brand lain yang masuk. Oke? Sampai sekarang tiba-tiba semua orang bikin air kemasan. Karena ada satu brand baru yang bisa mengalahkan brand yang lama. Dikirain nggak bisa tembus. Sama kayak teh yang dalam kemasan. Dulu juga teh dalam kemasan cuma satu. Kenapa nggak ada yang bisa nembusin jadi lebih besar? Ya karena nggak ada yang masuk. Sampai ada yang satu yang lawan dan akhirnya, by the way, yang teh yang besar nomor 1 di Indonesia juga digeser. Baru orang, ternyata kita bisa masuk loh. Nah, jadi satu dari sisi brand, it's still a big market. Indonesia 280 juta pengguna, internet masih sangat besar potensinya. Kita masih mungkin kalau saya bilang di Indonesia masih di big city, kalau kota besar, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Medan. Tapi kita masih punya kota-kota lain yang kita masih bisa tap in the market. Opportunity-nya masih besar di sana. Oke, itu ada dari sisi brand. Dari sisi affiliate juga, this so big. Kalau tadi dibilang jumlah affiliatornya jadi lebih banyak, apakah bagus atau enggak? Ya bagus. Tapi apakah udah bakalan stick? Jauh ini belum tentu, karena masih banyak opportunity. Gamesnya bakal berubah. Satu yang saya bisa garanti adalah gamesnya berubah, komisinya akan jadi lebih ketat, definitely lebih ketat. Pasti. Karena komisinya jadi lebih ketat. Salah satu tips yang saya bisa kasih untuk affiliator adalah you have to own a niche. Anda harus punya satu ceruk pasar, satu target audience yang kalian adalah rajanya. Baru harus kuasain itu dulu harus kuasain itu dulu. Jadi misalnya, saya adalah hobiis untuk Tamiya misalnya. Udah fokus untuk Tamiya. Sekarang hobiis untuk Tamiya ada banyak banget. So Anda bisa fokus ke satu area lagi. Hobiis Tamiya untuk yang racing. Karena yang racing sama yang estetik dua yang berbeda. Kalau racing kan ngomonginnya nanti adalah lumayan Tamiya. Lumayan dulu. Kecil. Jadi ada balancing, terus dynamo dan segala macam. Banyak kalau estetik, alat-alat. Kalau estetik ya warna, ganteng doang, ganteng-gantengan dan segala macam. Jadilah jadilah orang yang own the market. Jadi pada saat kita own the market, kita jadi affiliate. Ini yang membedain antara affiliate yang baru sama affiliate yang udah on the market. Affiliate on the market pasti dapetin komisinya lebih besar kok. Pasti. Udah ada bobotnya namanya. Namanya. Dari sisi brand, mereka juga bakal lihat, yang ini udah brandnya
affiliate-nya besar, dan karena semua brand mau make money, mau dapetin uang yang lebih banyak, revenue yang lebih banyak, jadi mereka bakal ngitung yang oke, affiliate yang besar, kalau kita bagi komisi lebih besar, mereka akan lebih happy. Tapi karena affiliate artinya adalah performance based, kalau misalnya ada yang beli baru bayar, akhirnya dua-duanya bisa make money. Tapi make money sekarang jadi lebih fair. Bukan affiliate yang dibayar per post, bukan affiliate, bukan jadi influencer doang, bukan jadi content creator doang. Tapi pada saat brand make money, affiliate make money, di situ industrinya baru mulai naik. Dan itu yang akan terjadi di tahun-tahun ini. Nice, menarik ya. Jadi dari hari ini dari saya sih yang dengar, aku melihat satu pola besar ya. Digital marketing itu bukan soal channel, itu bukan soal siapa yang viral, ataupun siapa yang followernya paling banyak. Tapi ini soal strategi. Gimana game plan kita untuk masuk ke suasana yang baru. Jadi ini tentang soal data, kolaborasi, dan adaptasi cepat terhadap perubahan dan lingkungan. Jadi ya, terima kasih ya Pak Ryan atas insight yang sangat relevan untuk kondisi industri hari ini. Dan untuk teman-teman yang ingin memahami dalam lebih tentang IDMC, digital marketing di Indonesia, jangan lewatkan Indonesia Digital Marketing Conference. Bye, terima kasih.